Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa peran para malaikat dalam membelah dada Rasulullah SAW serta menghapuskan bagian setan dari dada beliau tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi lebih daripada itu? Kenapa dada Rasulullah SAW dibelah hingga 3 kali dan bagaimanakah hal tersebut terjadi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Peristiwa pertama kali pembelahan dada Rasulullah SAW oleh para malaikat terjadi ketika beliau berusia 4 tahun. Dan tujuan dari dilakukannya hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, adalah untuk menghilangkan gumpalan hitam dari hati beliau, sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah SAW dari Allah SWT. Gumpalan yang ada dalam hati setiap manusia ketika dia dilahirkan merupakan bagian yang ditempati oleh setan dari setiap manusia. Dan dengan dihilangkannya gumpalan tersebut dari dada Rasulullah SAW, beliau pun tumbuh besar dengan terbebas dari semua aib. Rasulullah SAW tumbuh dewasa dengan semua kesempurnaan dan penjagaan dari Allah SWT dari gangguan setan, dan dengan semua sifat baik dan akhlak yang mulia sejak usia beliau masih kanak-kanak, yang mana hal tersebut tidak didapatkan oleh orang lain selain beliau. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW ini telah disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kejadian tersebut secara global. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tersebut menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau masih anak-anak, saat beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Malaikat itu kemudian membawa beliau dan merebahkan beliau, lalu membelah kolbunya. Dia mengeluarkan kolbunya dan mengeluarkan segumpal darah darinya seraya berkata, "Ini bagian setan darimu." Kemudian malaikat tersebut mencucinya dengan bejana yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu, malaikat tersebut menjahitnya kembali dan kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak kemudian datang dan mengadu kepada ibu susuannya, Halimah. Mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh." Kemudian setelah beliau datang kembali dalam keadaan sehat, orang-orang lalu menyambut beliau dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Anas berkata, "Aku telah melihat bekas jahitan tersebut pada dada beliau." Ketika orang tua yang melawat beliau melihat hal tersebut, ayah susuannya pun berkata, "Wahai Halimah, anak ini aku lihat telah terkena musibah. Maka pergilah bawa dia kembali ke keluarganya sebelum muncul hal-hal yang kita khawatirkan." Ibu susuannya tersebut kemudian membawa beliau kembali ke ibu kandungnya. Aminah pun kemudian bertanya, "Kenapa kalian mengembalikannya? Padahal sebelumnya kalian sangat ingin untuk merawatnya." Halimah kemudian menceritakan kisah yang terjadi kepada Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Aminah pun menenangkan mereka dan berkata, "Anakku ini akan menjadi orang yang berpengaruh. Ketika aku mengandungnya pun, aku tidak merasakan kesulitan sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang yang hamil. Dan ketika aku mengandungnya, aku melihat seolah-olah ada cahaya yang keluar dariku hingga menerangi istana-istana di Syam." Kemudian Aminah meminta kepadanya untuk kembali membawa beliau ke kampungnya. Akhirnya Halimah pun membawa serta Rasulullah SAW kembali ke kampungnya dan merawat beliau hingga usia beliau mendekati 5 tahun. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW tersebut terjadi lagi untuk kedua kalinya, ketika beliau berusia 10 tahun lebih beberapa bulan. Dan usia tersebut adalah usia dimulainya masa kesempurnaan seorang manusia, karena usia tersebut adalah usia mendekati masa-masa taklif, di mana seorang manusia mulai dibebani dengan kewajiban dan larangan. Peristiwa pembelahan dada beliau di usia tersebut adalah untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang biasanya dilakukan oleh para pemuda, dan agar kalbu beliau hanya terisi dengan ketauhidan. Sebagaimana pula pembelahan dada beliau pada peristiwa tersebut adalah sebagai pendahuluan untuk peristiwa selanjutnya ketika beliau diutus sebagai nabi. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab beliau Zawaid al-Musnad. Dari Ubay bin Ka'ab, dia menceritakan bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang tidak ditanyakan oleh orang-orang lain. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hal pertama yang kau lihat di awal kenabianmu?" Rasulullah SAW kemudian membenarkan duduk beliau, kemudian bersabda, "Engkau bertanya wahai Abu Hurairah, waktu itu aku sedang berada di padang pasir ketika usiaku 10 tahun lebih beberapa bulan. Tiba-tiba aku mendengar suara di atas kepalaku. Suara tersebut adalah suara seorang laki-laki bertanya kepada lelaki yang lain, 'Benarkah ini orangnya?' Lelaki yang satunya menjawab, 'Ya.' Maka mereka berdua pun kemudian mendatangiku dengan wajah yang aku belum pernah melihat manusia seperti mereka.
serta jiwa yang belum pernah aku rasakan seperti mereka. Mereka mengenakan pakaian yang belum pernah aku lihat dipakai oleh seorang pun sebelumnya. Mereka berdua berjalan ke arahku, kemudian masing-masing memegang lenganku, tetapi aku tidak merasakannya. Salah satu dari keduanya berkata, "Baringkanlah dia." Kemudian mereka pun membaringkanku di atas tanah tanpa alas. Kemudian dia berkata lagi, "Belahlah dadanya." Kemudian dia pun mengarahkan tangannya ke dadaku, kemudian membelahnya. Tapi aku tidak melihat ada darah, serta aku tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Dia kemudian berkata lagi, "Keluarkanlah rasa iri dan dengki darinya." Kemudian dia mengeluarkan sesuatu seperti gumpalan darah, yang kemudian dia buang. Kemudian dia berkata, "Masukkanlah kasih sayang ke dalamnya." Aku melihat dia memasukkan seperti yang dia keluarkan, tetapi mirip dengan perak. Kemudian dia menggerakkan jari jempol kakiku yang kanan dan berkata, "Pergilah." Maka aku pun pergi menjadi orang yang mengasihi yang lebih kecil dan menyayangi yang lebih besar. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang ketiga kalinya terjadi ketika beliau diutus menjadi nabi. Hal itu untuk mempersiapkan kalbu beliau dalam menanggung beban wahyu dan kenabian dengan hati yang kuat dan kondisi yang paling suci. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bernazar untuk beriktikaf selama 1 bulan bersama Khadijah di Gua Hira. Peristiwa tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW di suatu malam ketika keluar, beliau mendengar suara yang mengucapkan "Assalamualaikum." Beliau bersabda, "Aku sempat mengira bahwa itu adalah suara jin, sehingga aku pun bersegera pulang untuk menemui Khadijah." Dia pun kemudian menyelimutiku dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai putra Abdullah?" Aku menjelaskan padanya bahwa aku mendengar ada yang mengucapkan "Assalamualaikum" dan aku mengira bahwa itu adalah suara jin. Khadijah pun berkata, "Ini adalah hal yang baik, wahai putra Abdullah, karena ucapan salam merupakan sebuah kebaikan." Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kemudian beliau keluar lagi dan beliau melihat Jibril di arah matahari, satu sayapnya di arah timur dan satu sayap yang lagi di arah barat. Beliau bersabda, "Aku pun merasa ketakutan melihat hal tersebut, sehingga ketika aku kembali, tiba-tiba dia menghalangiku di depan pintu. Jibril kemudian berbicara kepadaku sampai aku merasa akrab dengannya. Kemudian Jibril membuat janji untuk bertemu denganku di waktu yang lain. Aku pun datang, tapi dia belum tiba. Kemudian ketika aku hendak pulang, aku melihatnya bersama Mikail di langit, membentang di cakrawala. Jibril pun kemudian turun ke bumi dan Mikail berada di antara langit dan bumi. Malaikat Jibril membawaku dan membaringkanku, kemudian membelah dadaku dan mengeluarkan isinya. Malaikat Jibril kemudian mencucinya dalam bejana yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, kemudian mengembalikannya ke tempat semula serta menjahit kembali dadaku. Kemudian Jibril membuat stempel di punggungku hingga aku merasakan stempel tersebut sampai di hatiku. Kemudian dia berkata, "Bacalah," dan aku belum pernah membaca satu kitab pun. Aku juga tidak mendapati apa yang harus aku baca. Kemudian dia berkata lagi, "Bacalah." Aku balik bertanya, "Apa yang harus aku baca?" Jibril pun menjawab, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Hingga dia pun membaca 5 ayat dari surat Al-Alaq tersebut. Setelah itu, aku tidak pernah lagi melupakan apapun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa peristiwa kedua pembelahan dada Rasulullah SAW tersebut tidak pernah terjadi, karena hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat kelemahan dalam sanadnya. Sehingga yang dihitung sebagai peristiwa kedua pembelahan dada Rasulullah SAW adalah ketika diutusnya beliau menjadi nabi ini. Sedangkan peristiwa pembelahan dada beliau yang terjadi setelah itu adalah ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hal itu sebagai persiapan sebelum Rasulullah SAW bermunajat dengan Allah SWT dan berdiri di hadapannya, serta akan menerima berbagai limpahan ilahi dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, hikmah dari dicucinya kalbu Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya ini, wallahu a'lam, adalah agar proses pencuciannya benar-benar sempurna dengan dilakukannya sebanyak 3 kali, sebagaimana yang berlaku di syariat beliau dalam hal bersuci. Peristiwa ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bercerita kepada mereka tentang malam perjalanan Isra. Ketika aku berada di Al-Hatim, atau beliau menyebut Al-Hijr, dalam keadaan berbaring, tiba-tiba seseorang datang lalu membelah antara ini dan ini. Perawi kisah ini berkata, aku bertanya kepada Al-Jarud yang saat itu ada di sampingku, apa maksudnya? Dia berkata, dari lubang leher dada hingga bawah perut, dan aku mendengar dia berkata, dari atas dadanya sampai tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Lalu laki-laki itu mengeluarkan kalbuku. Kemudian dibawakan kepadaku sebuah baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman. Lalu dia mencuci hatiku, kemudian diisinya dengan iman dan dikembalikannya lagi.
Malam tersebut dimulai dengan masuknya malaikat Jibril dengan cara yang mengejutkan bagi Rasulullah SAW, karena malaikat Jibril tidak menemui Rasulullah SAW dengan cara yang biasanya. Malaikat Jibril waktu itu masuk dari atap rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atap rumahku terbuka dan Jibril alaihissalam turun darinya." Dan dalam kejadian tersebut terdapat penekanan bagi Rasulullah SAW bahwa malam itu bukanlah malam biasa sebagaimana malam-malam lainnya bagi Rasulullah SAW. Tetapi malam itu adalah malam yang dipenuhi dengan mukjizat dan keajaiban. Hal tersebut menjadi pendahuluan bagi hal-hal mengejutkan yang akan beliau temui setelahnya. Dalam peristiwa tersebut juga terdapat hikmah, yaitu untuk menenangkan diri Rasulullah SAW yang akan dibelah dada beliau setelahnya. Pembelahan dada tersebut merupakan hal yang ringan jika dilihat dari kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril alaihissalam. Hal tersebut seolah mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW bahwa sebagaimana merupakan hal yang mudah bagi malaikat Jibril untuk membelah atap rumah beliau kemudian mengembalikannya kembali seolah tidak terjadi apa-apa, begitu pula mudah baginya untuk membelah dada Rasulullah SAW kemudian mengembalikannya lagi tanpa kesulitan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.